Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pagi hari ini senang sekali saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar mengenai rezeki ya jamaah ya. Setiap orang, termasuk saya, pasti pengen rezeki yang berlebih gitu. Pengen punya rezeki gitu. Ada orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan rezekinya, tapi pastinya dengan cara yang halal ya, sesuai syariat Islam, dan insya Allah biar berkah. Nah pagi hari ini kita bahas semuanya, biar insya Allah rezekinya berlimpah ya, guru-guruku ya, Masya Allah. Amin. Amin ya Allah. Tema kita pagi hari ini adalah spill cara cari rezekinya dong. Nah ini teman-teman aku nih, Ustadz Syam yang seumuran sama aku, kakek nenek nih pengen tahu spill itu apa gitu. Spill itu apa ya? Spill itu Berbagi. bongkar. Bongkar ya? Oh, membuka spoiler rahasia. gitu ya. Spoiler. Berbagi rahasia. Berbagi Betul. rahasia ya. Oke, kalau gitu kita bagi rahasianya seperti apa caranya? Tenang. Untuk yang pertama ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ya. Seorang pria diduga pengangguran padahal IT di perusahaan luar negeri. Masya Allah, kita lihat tayangannya. Sempat dikiranya pengangguran gitu ya. Masih mending. Nanti dikira dia punya ilmu Oh iya, itu. soalnya nggak keluar rumah tiba-tiba, kok punya uang nih, dari mana nih, gitu kan. Karena Jadi seru juga ya kalau Iya. seperti itu. Tapi kayaknya maaf ya, kayaknya daerah itu belum tahu tentang Iya, IT karena dan beberapa sebagainya. daerah kan kurang mengerti, taunya kan pekerjaan ya yang kelihatan gitu kan. Nah, kalau kita bahas pekerjaan nih yang kelihatan gitu kan. Yang kelihatan. Aku mau nanya nih, Ya. sama Ustadz Maulana. Kalau Iya, dalam sih. Islam benar nggak sih nih pekerjaan itu ya harus diperlihatkan kepada orang Ada lain? diperlihatkan. Biar tidak menjadi fitnah. Oke. Nah, itu benar apa nggak Ustadz Maulana? Siap. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, izin Sasbani, Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 10 terakhir di bulan Muharram 1443 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan masih suasana hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Masya Allah. Menarik sekali kalau berbicara tentang bagaimana kita berbagi rahasia tentang memperoleh rezeki. Memang kita harus berbagi informasi. Dan kalau bisa bukan hanya baik pada diri kita, tapi bagaimana bisa memperbaiki orang-orang di sekitar kita. Khairun nas ampahul linnas. Nah ternyata kata Mas Soni, memang pekerjaan itu harus ditampakkan, diperlihatkan. Nah dalam hal inilah kita harus mencari rezeki dan ada memang yang harus ditampakkan. Contoh, ibadah yang wajib tampakkan, ibadah sunnah rahasiakan. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, itu adalah sedekah. Tapi kalau zakat harus diperlihatkan. Salat berjamaah, salat fardu, perlihatkan. Jangan sampai kita justru dapat fitnah. Maka dalam hal ini, usaha yang kita lakukan tidak mengganggu dan tidak diganggu. Maka kalau kita mau bikin usaha, harus izin dulu. Kiri kanan, apakah ini tidak mengganggu orang? Baik itu mengganggu dalam hal perasaannya, fisiknya dan perasaannya. Jangan sampai. Jadi jangan mengundang fitnah. Jangan beri peluang fitnah itu hadir pada diri kita. Apa sih kerjanya? Apalagi maaf ya, pulang tengah malam. Aduh, ini kerjanya kerja apa sih nih? Pulang tengah malam, ya. kerja apa sih? Kerja apa sih? Padahal dia kerjanya memang kayak pulang dari luar negeri datang. Kerjanya seperti itu. Makanya perlu juga ada informasi. Nah, disinilah kita alhamdulillah di Indonesia ada namanya acara syukuran, acara informasi. Bahkan mohon maaf, jangan jauh-jauh. Anak-anak kita sendiri pun kadang-kala kita harus bawa ke tempat kerja kita. Supaya anak-anak tahu sebenarnya bapak saya kerjanya apa sih? Mas Soni, pernah nggak nanya anaknya? Iya. Ayah kerjanya apa sih kok gitu jarang pulang gitu iya, kan? gitu. Aku ajak aja ke sini. Oh iya. Gitu. Jadi tahu Jadi, deh. sebaiknya memang kita harus mohon maaf mengajak atau memperlihatkan atau menghadirkan atau bikin acara syukuran, maka tampakkan nikmat itu.
tampakkan nikmat itu dan perlihatkan kesyukuran, dan yang paling terpenting adalah berbagi rezeki. Makanya kalau ada zakat dibagi 3. Sepertiga yang pertama untuk yang ada hubungan keluarga dengan kita. Tapi sesuai dengan 8 golongan yang ada dalam surat Taubah. Kemudian yang kedua yang ada hubungan kerjaan sama kita. Jadi kayak orang-orang yang menunjang pekerjaan kita. Yang ketiga yang tidak ada hubungannya dengan doa ini. Yang tidak ada hubungannya itu paling nggak bisa gini ya Ustadz, kayak datang gitu terus kayak ngobrol-ngobrol kan silaturahmi, terus saya kerja ini atau gitu bisa ya dari kayak gitu-gitu ya. Kali aja kita bisa berbagi. Nah itu dia, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Bisa ditiru ya jamaah yang ada di rumah, bisa kita pelajari juga ya. Tapi sekarang juga ya kita banyak bangetnya entah ngeliat di pinggir jalan atau dimanapun, suka banyaklah cara orang untuk meminta rezeki. Sekarang ada cara ini yang aku pengen nanya sama Ustadz Syam nih. Ada orang yang kayak gini loh Ustadz, dia menggunakan kayak kekurangan fisiknya gitu ya, kayak minta-minta gitu, maaf ya, untuk mencari rezeki. Itu sebenarnya di Islam boleh nggak sih kayak gitu? Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Semua orang membutuhkan yang namanya suatu pekerjaan agar bisa mencari nafkah, agar bisa memberi nafkah bagi dirinya ataupun keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, ataupun orang tuanya, atau orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Lalu cara-cara tersebut sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita setiap manusia dipersilahkan oleh Allah memakan segala apapun yang ada di atas muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya sedikit yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi heran juga lihat orang yang mau konsumsi yang haram tuh. Kenapa? Karena yang haram tuh hanya sedikit sekali, yang halal jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Tapi kenapa masih banyak orang yang mengaku beriman tapi masih mau mengkonsumsi yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintahkan agar memakan apa yang ada di atas muka buminya Allah yang halal lagi baik. Termasuk baik apanya? Baik cara mendapatkannya. Termasuk halal dari apanya? Halal cara mendapatkannya, baik cara mendapatkannya. Bagaimana hukumnya bagi seseorang yang memiliki kekurangan fisik lalu ia mencari cara yang instan untuk mendapatkan rezeki? Sebenarnya ada seseorang yang pernah meminta-minta di masa baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, barang siapa yang tidak dalam keadaan kekurangan, kemiskinan yang sangat, dan juga dalam keadaan fisik yang lemah atau tidak mampu melakukan apa-apa, lalu ia meminta-minta, maka ia bagaikan makan bara api. Subhanallah. Jadi yang pertama yang perlu digarisbawahi, kalau dia masih mampu dan dia masih punya kekuatan fisik, lalu dia meminta-minta karena ia merasa bahwa meminta adalah cara yang instan dan juga banyak pendapatannya. Ada yang berita ya, dapatnya lebih banyak loh daripada honorer, daripada PNS malah, subhanallah. Maka dia seperti memakan bara api. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta-minta bahkan dalam kekurangan, itu bukan sikapnya orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, orang kalau nggak kenal banget dipikirnya orang kaya. Dipikirnya orang kaya, saking tidak maunya membebani orang lain, saking tidak maunya meminta-minta, padahal dia adalah orang yang sangat kekurangan. Kemudian yang ketiga, lalu kapan keadaan boleh meminta? Yang pertama, dalam keadaan memang betul-betul habis rezekinya, kebakaran misalnya, tertimpa musibah, tiba-tiba dalam satu hari ludes semuanya, tidak ada yang dia bisa makan hari itu, maka dia boleh meminta tolong kepada orang lain atau meminta-minta, yakni uluran tangan daripada orang lain. Yang kedua, memang fisiknya tidak memungkinkan untuk pekerjaan di daerah tersebut, ya, karena ada memang mungkin di situ pekerjaannya semuanya kerja
keras nih, membutuhkan kekuatan fisik, lalu dia mungkin tidak bisa dengan fisiknya, maka dia boleh meminta. Yang ketiga, dia dalam keadaan tidak mampu. Tidak mampunya itu dipersaksikan oleh tetangga-tetangganya. Jadi bukan dia yang ngaku-ngaku, Pak, saya membutuhkan bantuan. Harus ada saksinya, subhanallah. Yang jelas kita ini manusia, punya harga diri, malu kita. Kalau kita itu dia meminta-minta, padahal kita masih dalam keadaan mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Sama fisik masih mampu, berarti jangan minta-minta ya Ustadz ya. Betul. Mintanya sama Allah aja ya, kan ada fisiknya kuat, sholat malamnya gitu mungkin ya Ustadz Iya, ya. banyak orang fisiknya sebenarnya tidak lemah, tapi harga dirinya yang lemah. Itu dia, harga diri itu penting banget, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam untuk Siap. penjelasannya. Bicara masalah harga diri, jadi mau curhat dikit sama Ustadz Bani ya? Gak apa-apa ya? Ya, siap. Temen mau minjem uang gitu kan, so, aku mau kasih tuh niatnya. Tapi pas aku kasih, aku mau lebihin dikit kasih bunga, uangnya buat kelebihan aku gitu. Itu menjatuhkan harga diri aku apa enggak sih? Boleh apa enggak sih dalam Islam? Jadi mencari rezeki dengan cara memanfaatkan derita orang. Iya, temen. Kalau tadi memanfaatkan derita diri. Iya. Sekarang derita orang. Ya itu. Lebih parah nih. Parah ya, udah mohon jawabannya deh Ustaz. Salah kayaknya Mohon nih. izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Sebenarnya pertama boleh nggak sih kita melebihkan ketika mengembalikan pinjaman yang sebelumnya kita pinjam dari Mas Soni? Mas Soni ya pinjam kita? Iya, mau minjem. Oh, Insya Allah nih aman ada Mas Soni ya. Iya. Boleh atau tidak? Ada beberapa riwayat. Pertama, Jabir bin Abdullah menceritakan, kata beliau, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam kepadaku beberapa keping uang lah. Lalu aku datang kepada beliau ketika waktu duha. Lalu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Jabir, salli rakaatain, salatlah 2 rakaat. Setelah selesai salat, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam faqadani wa zadani, membayar hutang beliau dan melebihkan. Jadi kalau pinjamnya 1 juta, dilebihin jadi 1.200.000 misalnya. Masya Allah. Ini pertama, riwayat Jabir bin Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, riwayat Abu Hurairah, sebagaimana dikutip juga oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah meminjam seekor unta, berhutang maksudnya, dengan usia tertentu. Lalu datanglah orang itu menagih. Pas menagih, Rasul memintakan kepada para sahabat, carilah unta seusia dengan waktu saya meminjam untanya. Nggak ketemu, kecuali unta yang lebih tua atau lebih besar. Maka nggak ada ya Rasulullah, kata para sahabat. Kata Rasul, berikan itu. Tapi ini lebih besar ya Rasul, harganya pasti lebih mahal. Nggak apa-apa. Inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Karena orang yang terbaik di antara kalian, ketika dia pinjam sesuatu, pinjam uang, dia kembalikan, dilebihkan. Nah, itu yang terbaik. Jadi hukum asalnya boleh, dan itu adalah sesuatu yang terpuji. Tapi ada beberapa syarat. Pertama, bahwa melebihkan itu bukan ditetapkan di awal. Kalau ditetapkan di awal, baik dari yang meminjam, apalagi yang meminjamkan, jatuhnya haram, maka itu riba. Dalam Al-Mughni misalnya Ibnu Qudamah menetapkan, barang siapa yang menetapkan syarat di awal itu an yazidahu, dia mau menambahkan itu, fahuwa haramun bila khilaf, maka itu haram statusnya tanpa ada perdebatan para ulama. Kenapa? Saya minjam ke Mas Soni, nanti saya balikin ya Mas Soni, bener, pinjam 1 juta, nanti saya balikin 1.200.000. Mas Soni jadi tertarik, oh iya nih, oke deh. Jadi memberikan. Mestinya saya tidak dapat, jadi dapat, karena saya iming-imingi. Maka mengiming-imingi, mau memberikan di awal itu tidak diperkenankan. Apalagi Mas Soni, nih saya pinjam tapi nanti balikin ya. Aduh, saya nggak sanggup. Kalau enggak nih. Akhirnya Nggak boleh, kita jadi terpaksa memberikan kelebihan itu, dan itu jatuhnya riba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang kedua, pengembalian itu murni niat dari si peminjam, bukan dari kreditor atau yang memberikan pinjaman. Ini benar-benar tulus, ikhlas, saya berikan alhamdulillah karena saya sudah dimudahkan dan ini saya berikan. Kelebihannya itu boleh. Dan yang ketiga, bukan karena berdasarkan kesepakatan masyarakat yang berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau dia nggak mempersyaratkan, tapi dalam keseharian masyarakat memang selalu begitu, maka dia mau mengembalikan, itu termasuk juga haram terlarang. Wallahu ta'ala a'lam. Makasih ya Ustadz Bani ya. Aku lagi fokus sama ini. Ini obat nih bisa menyembuhkan nih insya Allah. Wih, mantap. Segala macam penyakit. Tunggu, Masya Allah. Apa? Memang ini
dapat obat dari mana? Beli tadi di depan ya. Ini bisa menyembuhkan segala penyakit. Terus katanya ini sampai kantong kering apa segala macam ini bisa. Tapi yang bikin aku bingung gini, abis minum obat ini, aku harus ngelakuin amalan-amalan tertentu gitu. Katanya biar bisa ngelakuin itu semua, jadi hasilnya Jadi bisa orang dapat kalau mau bagus. minum obat kan bagusnya memang mengamalkan baca basmalah. Iya. Kemudian membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Tapi jangan sampai ada amalan-amalan ini berkedok-kedok syar'i. Enggak, ini Bahaya nih bisa Ya Allah, berkedok. Sony masih aja percaya yang begitu-gituan. ikhtiar Ustadz, namanya juga ikhtiar. Kok aku salah sih? Astagfirullah. Jadi kalau gini deh, kalau misalnya aku emang salah, aku nanti mohon penjelasannya maksudnya seperti apa, aku nggak tahu. Ini ikhtiar aku loh. Jamaah juga pastinya penasaran kan? Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bikin kaya katanya, asal ngelakuin amalannya. Ada amalannya.